Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita menghadiri majlis yang penuh berkah ini. Kita tidak menyangka kalau ini ada haul Habib Umar Al-Mihdhar. Mudah-mudahan insyaallah muwafaqatu khair. Yang jelas begini ya ikhwani, menceritakan orang yang soleh itu ajaran agama. Banyak sekali di Al-Quranul Karim Allah ceritakan orang yang soleh. Kalau Nabi udah jelas, para anbiya udah jelas. Tapi orang yang soleh yang bukan Nabi juga ada banyak diceritakan dalam Al-Quran. Hadits juga banyak. Contoh, Allah menceritakan Ashabul Kahf. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Ashabul Kahfi bukan para anbiya, tapi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ceritakan juga secara terperinci Sayyidatuna Maryam. Karena tidak ada nabi perempuan, walaupun ada khilaf, tapi itu tidak kuat. Allah ceritakan secara detail, bahkan menjadi satu judul, satu surat, surat Maryam. Surat Maryam. Allah ceritakan juga Sayyidatuna Asiyah, Imratu Fir'aun, istri daripada Fir'aun, diceritakan dalam Al-Quran. Allah ceritakan orang yang soleh di zamannya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman meminta supaya dipindah singgasana Balqis, Arsy Balqis. Kemudian Ifrit, Raja Jin saat itu menyatakan, ana atika bihi qabla an yartadda qabla an taguma min magamik. Aku siap mendatangkan Arsy Balqis yang dari negeri jauh itu, segede itu, sebelum engkau berdiri daripada tempat kamu. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Tapi ada seseorang yang dia punya ilmu kitab. Ada menyatakan mengetahui Ismullahil A'zam. Dia menyatakan, aku mendatangkan itu sanggup sebelum engkau memalingkan mata kamu. Akhirnya disuruh melihat ke bawah atau melihat ke atas. Kemudian ternyata sudah singgasana Balqis ada di muka si Nabi Sulaiman. Panjang, banyak sekali ada di situ. Khidir alaihi salam, ada khilaf antara ulama yang menyatakan beliau adalah nabi dan beliau hamba yang soleh. Fawajada abdan min ibadina ataina rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma, bukan nabiyan min anbiya'ina. Bukan hanya orang yang soleh, binatang soleh disebut. Wa kalbuhu basitun dhira'ihi bil wasit. Anjingnya Ashabul Kahfi diceritakan. Semut yang soleh, yang cinta sama rakyatnya. Ya ayyuhan nablu khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman junuduhu, diceritakan dalam Al-Quran. Ontanya Nabi Soleh diceritakan dalam Al-Quran. Ularnya Nabi Musa, binatang juga ceritakan. Ikannya Nabi Musa waktu mencari Khidir diceritakan dalam Al-Quran. Kan aneh, di Al-Quran menceritakan itu semuanya, kemudian kita menceritakan umatnya Nabi yang soleh nggak boleh, haram. Aneh kan ini. Bukankah penting itu cerita orang-orang yang soleh tadi itu?
Kemudian keajaiban binatang diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana berbicara kepada rakyatnya, itu semutnya Nabi Sulaiman. Bagaimana anjingnya Ashabul Kahfi. Keajaiban-keajaiban itu diceritakan. Kemudian kita tidak boleh menceritakan kelebihannya umatnya Nabi, orang-orang soleh di antara umatnya Nabi. Ajib. Masih mendewakan akal. Akal boleh untuk mengatur kehidupan kamu, tapi bukan untuk mengatur Allah. Mereka punya ilmu dari Allah. Mereka tidak melakukan dengan dirinya, tapi mereka ditakdirkan Allah untuk melakukan itu. Apanya yang jadi ruwet? Kalau Allah fa'alul lima yurid, ala kulli syai'in qadir. Kalau kemampuan manusia, ya ikhwani, boleh kamu batasi dengan akal. Tapi kalau kemampuan Allah, jangan dibatasi dengan akal. Jangan dibatasi dengan akal. Nah, disinilah kita harus paham bahwa kehidupan manusia itu ada yang jismani, ada yang rohani. Tapi kalau Sayyidina Muhammad bukan hanya jismani, rohani, tapi nurani juga. Kehidupan jasmaninya Nabi Muhammad, bagaimana beliau memberikan sunnah hasanah, ajaran syariah yang benar ini. Bahkan kehidupan jasmani Nabi Muhammad sudah jadi mukjizah. Bagaimana jasad beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apakah karena Nabi Muhammad itu bisa melewati jarak begitu dengan dirinya sendiri? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Allah yang perjalankan, bukan Nabi Muhammad berjalan dengan sendirinya. Kalau Nabi Muhammad berjalan sendirinya dengan langkah kaki, dengan naik onta. Tapi Allah yang perjalankan Nabi Muhammad sehingga secepat itu. Nabi Muhammad itu juga rohani. Bagaimana bisa bertemu para anbiya yang sudah meninggal dunia? Hah? Bagaimana bertemu dengan anbiya yang sudah meninggal dunia? Semua anbiya ada di Masjidil Aqsa, dikumpulkan oleh Allah, dan beliau menjadi imam beliau. Wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha wa rusli taqdima makhrumin ala khadami. Malaki, Nabi Muhammad itu juga ketemu malaikat. Bagaimana beliau naik ke langit, bertemu dengan para malaikat ada di sana. Tapi ketika sudah malaikat tidak mampu ada di Baitul Ma'mur untuk ke makom yang lebih tinggi, nurani. Dan nurnya Nabi Muhammad faqaqul anwar. Sehingga sabahat nur yang menjadi hijab antara makhluk dengan Allah bisa ditembus oleh nur Nabi Muhammad. Nuran faqul nur. Faqaqul nur sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan kita mengukur sosok manusia Muhammad, tapi Allah kelebihan bagaimana kepada beliau. Begitulah juga para aulia Allah ya ikhwani. Bukan sosoknya dia, tapi bagaimana Allah memberikan kekuatan ruhnya, kekuatan nurnya. Tentunya tidak sebanding dengan Rasulullah, tapi Allah berikan itu kepada sebagian hambanya. Nggak bisa diingkari itu, saudara. Nggak bisa diingkari. Yang paling penting, kita mendengarkan sejarah Sayyidina Syekh Umar Al-Mahdhar tadi itu. Yang paling penting, bagaimana didikan ayahnya mempunyai 13 anak laki, semuanya gutub. Habib Rahman Segaf. Semuanya. Mithlul Junaid asgharhum. Yang paling kecil itu makamnya seperti Imam Junaid. Yang paling kecil deh. Masya Allah, tabarakallah.
Kemudian apa yang kita didik anak-anak kita? 13 anak semuanya hafal Quran. 13 anaknya semuanya aulia. 13 anaknya semuanya agtop. Pertanyaannya, antum punya anak nggak sampai 13, kok nggak bisa hafal Quran? Kadang-kadang bisa ngerti bahasa Mandarin, nggak ngerti kan surat Al-Fatihah. Bangga lagi orang tuanya, ajib. Apa yang kita didikkan selama ini kepada anak-anak kita? Karena itu ya ikhwani, acara haul ini bukan kita hanya tahlil, tapi diceritakan orang yang soleh ini untuk kita ini mengerti. Inilah jalan hidup. Inilah bukti mukjizatnya. Kalau kamu mukjizatnya Nabi, kalau kamu ngikuti Nabi, jadinya seperti ini. Kalau kamu taat dengan Nabi, jadinya seperti ini. Diberikan karamah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana orang kalau sudah sampai kepada Allah? Apakah merasa hebat? Enggak, saudara. Enggak ada ceritanya orang bangga. Nih, anaknya fulan. Nggak ada cerita gitu. Paling itu. Ibadahnya seperti itu Umar Muhdar. Ya kita nggak menceritakan banyak ibadahnya lah, karena tambah lagi nanti nggak masuk akal lah. Kalau karomah itu jangan diukur dengan akal. Kalau diukur dengan akal bukan karomah namanya. Semua orang akan mampu. Berapa menit waktunya, berapa itu ya itu. Semuanya orang akan mampu. Lah kalau diukur dengan akal, ya itu nggak bisa kamu akan menjadi ahli sunnah wal jamaah kalau begitu. Ya udah berhenti ya dari situ, nggak usah diladenin. Cuma yang paling penting bagaimana sikap beliau? Apakah membanggakan amalnya, merasa hebat dengan amalnya, merasa hebat dengan orang tuanya? Enggak. Tuh lihat, seandainya aku himar mati jadi tanah, artinya apa? Dia, ya Allah, Umar Muhdar ini gimana kalau mati ya? Bagaimana tanggung jawabnya nanti hari kiamat ya? Seandainya aku kambing yang dipotong dinikmati, selesai ceritanya. Tapi ente kalau mati nggak selesai ceritanya. Ada fitnatul gabr, ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada neraka. Dan itulah juga para ashab Rasulullah. Sayyidina Habib, Sayyidina Umar bin Khattab. Nih, Umar Muhdar, Umar Khattab. Memang sebagian para ulia ini ahwalnya anaknya Habib Abdurrahman ini ke ahwali sahabah. Habib Umar Muhdar ini mirip dengan Umar bin Khattab, artinya mengambil halnya Umar bin Khattab. Tegas, sering menolong orang, kemudian sodagohnya sir gitu ya. Kemudian takutnya juga. Sayyidina Umar bin Khattab itu menyatakan laitani dhon yadbahuni ahli fayakuluni. Seandainya aku ini kambing yang dipotong sama keluargaku, dimakan sama anak-anakku, cukup sudah. Tapi ini tanggung jawab anaknya, tanggung jawab istrinya, tanggung jawab perbuatannya, tanggung jawab rakyatnya, tanggung jawab terus ya ikhwan. Itu yang ditakuti. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Yang hebat itu orang yang ibadahnya bagus, banyak, hatinya masih takut. Ibadah dikit merasa ahlul jannah. Ibadah sedikit udah merasa jadi gutub. Yang gutub merasa banyak dosa. Ini gutub ini Umar. Sayyidina Umar Muhdar punya satu anak perempuan namanya Aisyah. Nggak punya turunan. Aisyah ini dikawin sama keponakan beliau, Gud bin Mala, Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, anaknya Umar Muhdar, istri daripada Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Lahir dari beliau anak Al-Habib Abu Bakar Adni, bintul Gutub, putrinya Gutub,
zaujatul kutub, istrinya kutub, ummul kutub, ibunya kutub. Lah kita ini siapa itu? Ini punya unyil, punya anak usro. Masya Allah. Itu merasa hebat kita ini. La ilaha illallah. Karena itu ya akhwani ya, cerita-cerita begini ini ya jangan seperti seberang sana ya. Cari, wah ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya silahkan nggak masuk akal, atau mungkin tidak punya akal. Ya jangan diukur dengan din, dengan agama. Agama itu bukan Tuhan. Akal itu bukan Tuhan. Akal itu bukan agama. Akal yang harus ditaklukkan, harus mengikuti ajaran agama. Begitu seharusnya ya ikhwani. Cintai ya orang-orang yang soleh. Bilang inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika disebut orang soleh, turun rahmat. Wakif bil hudur ma'ahum. Bisa dibayangkan bagaimana bisa kumpul, duduk, hadir di majlisnya orang yang soleh, saudara. Wakif bil julus ma'an nabi. Wakif, untungnya para sahabat. Kalau disebut orang soleh turun rahmat, apalagi hadir dengan orang soleh. Wakif, orang yang pernah duduk di majlisnya Nabi. Gimana untungnya para sahabat ya Allah. Karena itu yang beradab dengan sahabat Rasulullah. Mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya. Inda dzikril asin tanzilul la'nah. Turun orang soleh, disebut orang soleh turun rahmat. Mafhum mukhalafahnya, jika disebut orang maksiat bisa turun laknat Allah. Karena itu nggak usah Anda ceritakan. Kalau Anda ada orang yang nggak senang dengan aulia, ada orang nggak senang ahlul bait, ada orang nggak usah diceritakan. Udah, nggak usah diceritakan. Ceritakan orang soleh, ceritakan Abu Haddad, ceritakan Umar Mahdhar, ceritakan Fikil Muqaddam, ceritakan Syekh Abdul Qadir Jilani, ceritakan sahabat Rasulullah, ceritakan. Nggak usah diceritakan. Orang-orang yang nggak soleh itu khawatirnya nanti turun laknat Allah, nanti kena kita. Nggak usah kita sebut, nggak usah kita pikir, nggak usah kita hadiri, nggak usah kita dengar, nggak usah kita lihat. Boleh, tukadirna galbak. Untuk apa? Ente mau ngurus hati, mau ngurus hati kamu. Dengarkan cerita-cerita yang sore ini. Anda akan diberikan tumanina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis seperti ini penting sekali ya ikhwani. Illa kam cukup Habib. Mudah-mudahan insyaallah Habib. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita bisa tetap cinta kepada orang yang saleh, mati dalam tariqah mereka, dan nanti dari kiamat kita berharap Allah kumpulkan bersama mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatna minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.